Halo gengs, gimana kabarnya? Sehat-sehat terus ya? Kita mau bahas sejarah Nusa Tenggara Timur yang mungkin kamu belum tahu nih. Yuk, langsung aja kita bahas. Nusa Tenggara Timur atau disingkat NTT adalah sebuah provinsi di Indonesia yang mencakup lebih dari 500 pulau, besar maupun kecil. 3 pulau utama yang membentuk identitas NTT adalah Flores, Sumba, dan Timor. Sementara pulau lain seperti Alor, Lembata, Rote, dan Adonara ikut memperkaya keragaman wilayah ini. Penduduk NTT sangat beragam, terdiri dari berbagai suku besar seperti Atoni di Timor, Manggarai di Flores, masyarakat Sumba, hingga komunitas Lama Holot di Kepulauan Solor. Selain itu, terdapat puluhan kelompok etnis kecil yang masing-masing memiliki bahasa daerah sendiri, sehingga total bahasa di NTT mencapai ratusan. Sejak ribuan tahun lalu, masyarakat NTT telah menjalin hubungan perdagangan dengan pedagang dari Maluku, Jawa, hingga Tiongkok. Hasil bumi, kuda, dan kayu dari NTT menjadi barang dagangan penting di jalur maritim Nusantara. Selain perdagangan, hubungan budaya juga terbentuk, misalnya melalui perkawinan antar suku dan pertukaran tradisi. Kerajaan-kerajaan lokal muncul dan berkembang di berbagai daerah NTT. Di Timor, ada Kerajaan Wehali yang dikenal sebagai salah satu kerajaan tertua dan terkuat. Di Flores terdapat Kerajaan Ende yang memainkan peran besar dalam mengatur masyarakat dan menjaga hubungan dengan luar. Di Sumba, kerajaan-kerajaan lokal juga berperan besar, terutama dalam menjaga tradisi adat dan sistem kepercayaan Marapu. Kedatangan bangsa Eropa pada abad ke-16 membawa pengaruh besar bagi NTT. Portugis adalah bangsa pertama yang mendarat di wilayah ini sekitar tahun 1511. Mereka menjadikan Solor dan Flores sebagai pusat aktivitas misi Katolik. Tahun 1566, Portugis membangun Benteng Lohayong di Pulau Solor. Benteng ini berfungsi sebagai basis militer sekaligus pusat penyebaran agama Katolik. Sejak saat itu, NTT dikenal sebagai salah satu pintu masuk awal agama Kristen di Nusantara. Pengaruh Portugis sangat kuat, terutama di Flores dan sebagian Timor. Namun, pada abad ke-17, Belanda datang dan mulai menantang dominasi Portugis. VOC mendirikan benteng di Kupang pada tahun 1653. Kupang pun berkembang menjadi pusat kekuasaan kolonial Belanda di NTT. Sementara itu, Portugis masih bertahan di sebagian wilayah Timor, yang kemudian menjadi cikal bakal Timor Leste. Ketegangan antara Belanda dan Portugis sering terjadi, terutama dalam memperebutkan wilayah strategis di NTT. Rakyat lokal pun tak tinggal diam, mereka melakukan perlawanan terhadap kekuasaan asing. Di Timor sering terjadi perang rakyat melawan dominasi kolonial. Di Sumba, masyarakat juga mengangkat senjata melawan Belanda yang mencoba menguasai wilayah mereka. Pada abad ke-19, Belanda mulai memperluas pengaruhnya di Flores, Sumba, dan Alor. Caranya adalah melalui perjanjian politik dengan para raja lokal, yang seringkali merugikan rakyat. Namun, rakyat tetap berani melawan. Contohnya dalam Perang Ngada di Flores pada tahun 1917. Perang ini dipicu oleh pajak kolonial yang memberatkan rakyat dan menindas kehidupan masyarakat. Selain pengaruh asing, NTT juga kaya dengan tradisi kepercayaan lokal. Di Sumba, kepercayaan Marapu menjadi dasar kehidupan sosial dan adat. Marapu mengatur upacara, ritual, dan hubungan antara manusia dengan alam dan leluhur. Di Timor, masyarakat Atoni memiliki kepercayaan adat yang juga kuat, meskipun banyak yang kemudian memeluk agama Kristen. Agama Kristen, baik Katolik maupun Protestan, menjadi sangat dominan di NTT hingga saat ini. Namun, tradisi lokal tetap bertahan berdampingan dengan agama-agama besar tersebut. Memasuki abad ke-20, NTT semakin berada di bawah kendali Belanda. Namun, semangat perlawanan rakyat tidak pernah padam. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia tahun 1945, wilayah NTT menyatakan bergabung dengan Republik Indonesia. Meski begitu, pada awalnya beberapa kerajaan lokal masih berstatus swapraja. Barulah pada tahun 1958, NTT resmi berdiri sebagai provinsi sendiri setelah sebelumnya tergabung dengan Provinsi Sunda Kecil. Sejak saat itu, NTT membangun identitasnya sebagai provinsi dengan sejarah panjang dan budaya yang khas. NTT dikenal dengan kekayaan budaya yang sangat beragam. Rumah adat khas NTT memiliki bentuk unik dengan atap tinggi menjulang. Misalnya rumah adat Sumba yang disebut Uma Bokulu. Kain tenun ikat dari Flores, Sumba, dan Timor menjadi warisan budaya yang diakui dunia. Setiap motif tenun memiliki makna simbolis yang berkaitan dengan leluhur dan alam. Upacara adat juga menjadi ciri khas, misalnya pasola di Sumba. Pasola adalah tradisi perang tombak antar kelompok yang dilakukan di padang luas, sebagai bagian dari ritual adat Marapu.
Selain pasola, berbagai tarian perang dan upacara syukur panen juga mewarnai kehidupan masyarakat NTT. Warisan sejarah kolonial juga masih terlihat, misalnya bekas benteng Portugis dan Belanda yang tersebar di beberapa daerah. Selain sejarah dan budaya, NTT terkenal karena kekayaan alamnya. Flores dikenal dengan Taman Nasional Komodo, rumah bagi satwa purba Komodo yang hanya ada di wilayah ini. Komodo menjadi daya tarik internasional dan bahkan ditetapkan sebagai warisan dunia UNESCO. Selain Komodo, Flores juga memiliki danau unik seperti Danau Kelimutu dengan 3 warna yang selalu berubah. Di timur, bentang alam perbukitan dan budaya tenun menjadi daya tarik tersendiri. Di Alor, keindahan bawah laut membuatnya dikenal sebagai salah satu surga diving dunia. NTT juga menyimpan sejarah bencana alam seperti kekeringan panjang dan keterbatasan air. Namun masyarakat NTT tetap tangguh dan mampu beradaptasi dengan kondisi alam yang keras. Keuletan itu menjadikan mereka terkenal sebagai pekerja keras di berbagai bidang. Kini, NTT terus berkembang dengan pariwisata sebagai salah satu sektor andalan. Mandalika di Lombok sudah terkenal, tetapi Flores dan Sumba kini ikut naik daun di dunia internasional. Wisata budaya, wisata alam, dan ekowisata menjadi daya tarik utama NTT. Namun, pembangunan tidak boleh melupakan pelestarian budaya dan lingkungan, sebab kekayaan sejati NTT bukan hanya alamnya, tetapi juga masyarakat dan budayanya yang unik. Dengan sejarah panjangnya, NTT adalah bagian penting dari perjalanan bangsa Indonesia. Dari Portugis, Belanda, perlawanan rakyat, hingga kemerdekaan, semuanya memberi warna tersendiri pada provinsi ini. Hingga kini, NTT tetap berdiri kokoh sebagai provinsi yang menjaga warisan leluhur sambil menatap masa depan. Itulah sebabnya NTT disebut sebagai permata di timur Indonesia. Sebuah wilayah yang penuh cerita, budaya, dan kekayaan yang patut dihargai. Dan tentu saja NTT adalah rumah bagi Komodo, simbol kekuatan alam Nusantara. Gimana? Kamu jadi tahu atau makin tahu? Tulis komentar kamu di bawah ya. Sampai ketemu di video selanjutnya.